Halo semuanya, selamat datang lagi di Fisika A. Selamat datang lagi di segmen ketiga hari ini. Maksud saya kali ini kita akan ngebahas tentang gravitasi. Ini merupakan materi favorit saya ya. Jadi saya jelasinnya juga lebih seru gitu. Oke. Tadi kita udah lihat ya siapa di sini yang pernah nonton Interstellar. Nah, kalian penasaran gak sih kenapa black hole di Interstellar yang namanya Gargantua itu kenapa kok dia nyedot-nyedot gitu? Kenapa dia nyedot-nyedot objek yang ada di sekitarnya gitu? Bahkan sampai cahaya pun ikut kesedot. Nah, jawabannya itu karena jadi begini nih. Ada yang namanya gravitasi. Nah, gravitasi itu jadi terbentuk karena suatu benda itu memiliki massa. Nah, jadi benda yang memiliki massa itu pasti punya gravitasi. Jadi misalkan ada gelas, terus nih saya punya gelas, terus di sebelah saya ada buku. Gelas sama buku ini sebenarnya ada gravitasinya, tapi kecil banget karena massa mereka kecil. Jadinya kayak seolah-olah nggak kelihatan gitu, padahal aslinya mereka saling tarik menarik. Nah, bedanya gravitasi tapi kalau yang di planet-planet itu kok kelihatan ya ketarik-ketarik gitu. Dan kenapa kok matahari bisa menarik bumi sehingga tuh bumi mengorbit gitu? Kok kalau gelas enggak? Nah, jawabannya itu karena massa. Jadi masanya matahari itu kan gede banget ya. Bulan, bumi itu kan masanya gede-gede banget. Makanya mereka punya gaya gravitasi. Jadinya begitu. Dan di sini ada ilustrasinya. Jadi ini kalau misalnya kosong ya, nggak ada apa-apa ya, ini ceritanya ini adalah ruang dan waktu. Gile, keren banget gitu. Ruang dan waktu. Dan di sini saya kasih benda dengan massa yang super besar. Nah, massa yang super besar ini akan membengkokkan ruang dan waktu sehingga ruang dan waktu jadinya ada curve-nya begini ya, ada lekukannya begini. Dan disinilah gravitasi terjadi. Jadi misalkan ada objek di sini, objek ini nih bakal muter dan nanti lama-lama dia bakal masuk ke gravitasi, masuk ke bendanya ini sendiri, masuk ke lengkungannya ini sendiri. Jadi ya mirip kayak bumi dan bulan gitu, cuman beda sebenarnya ya. Matahari, bulan, bumi, terus ada juga planet-planet lain, Mars, Saturnus, itu ujung-ujungnya bakal nabrak
mereka bakal saling nabrak gitu karena mereka itu nggak bisa selamanya muter gitu karena energinya itu lama-lama bakal habis, tapi itu mungkin masih jutaan atau miliaran tahun kemudian ya, mungkin kita semua udah meninggal, mungkin manusia udah punah kali waktu lagi itu ya. Jadi intinya pokoknya mereka semua bakal tabrakan pada ujung-ujungnya, tabrakan dar, kalau udah tabrakan ya udah selesai gitu, hilang duar. Oke, lanjut, kita langsung bahas aja. Jadi di gravitasi itu kita mainnya 4 rumus. Ada apa aja sih? Iya, betul. Yang pertama, rumus yang vektornya itu ada G M1 M2 R kuadrat, kemudian kuat medan GM per R kuadrat. Bedanya apa? Tuh, lihat. Kalau yang kuat medan itu dibagi dengan massa si bendanya itu sendiri. Jadi dia cuman si M ini sendiri. Jadi dia udah dibagi sama M-nya. Jadi ya gitu dah. Kemudian skalar. Untuk yang skalarnya kita ada energi potensial. Energi potensialnya Gm1m2 per R, sama ya. Tuh bedanya dia cuman nggak ada kuadratnya doang. Terus yang V alias potensial ada Gm per R. Mudah ya, gampang banget. Nanti listrik statis juga bakal mirip kayak gini, rumusnya beda ya. Kalau gravitasi dan listrik statis itu, kalau gravitasi itu kita lihat lihat benda itu dari ini ya, kita lihat yang gede banget, tapi kalau listrik statis itu kita udah mulai lihat benda itu mulai dari ukuran molekul-molekul, mulai dari atom gitu ya. Bedanya gravitasi dan listrik statis. Dan kebetulan gravitasi dan listrik statis, dan kebetulan kenapa sih dibikin rumus-rumus baru untuk listrik statis, karena ternyata itu untuk benda yang bener-bener kecil levelnya atom itu rumus ini nggak berlaku semua. Jadi ya makanya dibikin ada listrik statis dan gravitasi. Rumus untuk listrik statis dan rumus untuk gravitasi itu berbeda, padahal sebenarnya sebelum kita masuk ke soal, kita bisa lihat ya, gravitasi itu dipengaruhi oleh jari-jari. Lihat tuh, jari-jari. Jari-jari ini maksudnya tuh jarak. Jadi misalkan ini bumi. Ini bumi ya. Terus ini misalkan Mars. Nah, R-nya itu berapa sih? R-nya itu bukan ini. Salah. Tapi R-nya itu dari pusat. Pusat pusat masanya ke pusat massa. Jadi jari-jari bumi tambah jari-jari Mars ditambah sama jarak dari bumi, jarak permukaan dari bumi ke jarak permukaan Mars. Jadi begitu. Oke, mudah ya. Lihat, semua rumusnya itu bergantung pada R. Oke. Langsung kita masuk ke soal. Soal yang pertama, manakah medan gravitasi yang lebih tinggi? Kira-kira di mana nih medan gravitasi yang lebih tinggi? Oke, jadi soalnya begini ya. Ini ceritanya. Ya, kira-kira beginilah buminya ya. Oke, ini bumi. Kemudian yang ditanyakan itu, di manakah medan gravitasi yang lebih tinggi? Oke. Nih, di titik A atau di titik B? Titik A itu ada di sini. Ini adalah titik A dan di sini adalah titik B. Nah, kira-kira yang medan gravitasinya lebih tinggi yang mana, teman-teman? Udah ketebak ya? Titik A. Kita tanpa mesti belajar tentang gravitasi pun kayaknya kita udah tahu. Tapi kenapa sih di titik A itu medan gravitasinya lebih tinggi? Mau tahu nggak? Oke, jadi begini penjelasannya. Medan gravitasi rumusnya itu apa? E sama dengan G M per R kuadrat. Kita lihat nih, jarak dari pusat massa bumi
ke si titik titik A dan titik B, kira-kira lebih lebih jauh yang mana nih? Jelas ya, ke titik B lebih jauh. Nah, kita lihat di sini karena dia R-nya di bawah, tandanya kalau misalkan makin jaraknya makin jauh, berarti si G dan M ini kan bakal konstan ya. Nah, berarti yang penentu penentu biar kita tahu E-nya itu berapa dari si jaraknya ini. Makanya di A itu jaraknya lebih jaraknya. Makanya di A itu E-nya lebih besar karena di A itu memiliki jarak yang sedikit. Jadi karena ini pembagi, jadi makin dikit dibaginya kan tandanya kita dapat dapat yang lebih besar kan dari si E-nya. Tapi kalau misalkan makin jauh kayak si B ini, ya jelas kita dapat lebih kecil daripada si A. Terus kalau sama C gimana? Kira-kira yang paling lemah di mana? Ya, yang paling lemah di C karena C memiliki jarak paling jauh. Jelas ya? Iya, jelas. Oke. Kita langsung ke soal selanjutnya yang mulai masuk ke lebih sulit. Oke. Kita lanjut ke soal yang lebih sulit, lebih kompleks. Jadi ada dua planet. Planet A, planet B dengan jarak D. Masa planet A 4 kalinya planet B. Berarti massa si A adalah 4M dan B-nya adalah M. Kemudian ditanya adalah letak titik C agar resultan kuat medan dari planet A dan planet B 0. Wah, kira-kira di mana tuh? Di mana ya titik C? Oke, jadi kita akan memodelkannya dulu. Misalkan titik C di sini ya, misalkan saja titik C di sini. Enggak dong. Titik C misalkan di sini. Kenapa titik C saya buat gambarnya lebih condong ke kanan? Karena kuat medan gravitasi dari si A itu kan lebih besar ya. Jadi kalau misalkan lebih dekatnya ke A, si B ntar nggak bisa ngimbangin. Jadi kita buat kita buat lebih dekat ke si B. Kita ambil di sini misalkan ini adalah X. Berarti dari sini ke sini adalah D min X. Oke. Kemudian rumus dari si E itu apa sih? Rumus dari E alias kuat medan adalah G M per R kuadrat. Nah, karena di sini kita mau resultannya 0, berarti kan si EA ditambah EB sama dengan 0 ya. Maksud saya dikurangin. Ya. Ini harusnya dikurangin EB sama dengan 0. Berarti EA sama dengan EB. Kita masukin Gm per R kuadrat. Gm per R kuadrat. Si ini adalah 4M dan di sini M. Kita bisa coret ya. Set. Ya, ini RA, ini RB. 4 per. Oh iya, ini lupa. Jaraknya kita kasih berapa ya? 1 juta kilo mungkin? 1 juta kilo. Jaraknya kita kasih 1 juta kilo ya. Berarti dari RA ini kan X kuadrat, kemudian si ini RB nya adalah 1 juta dikurangin X dikuadratin. Wah, nggak cukup nih, kita pakai ini baru ya, page baru. Oke, ini kan berarti sebentar. Oke, ini kan tadi soalnya berapa? Oke,
segitu ya. Berarti ini 1 juta min X kuadrat. X kuadrat misalnya sama dengan X kuadrat. Lebih enaknya kita akarin, ini lebih enaknya iya kita sama-sama ini aja ya, kita akarin semua. Jadi kita akar duain semua. Oke, kalau kita akar duain semua berarti 2 dikali, berarti ini hilang, ini 2 min X sama dengan X. Oh iya, ya ampun dari tadi, astaga, salahnya di sini teman-teman. Ini harusnya berarti 2 juta min 2x, nggak teliti, maaf. Min 2x pindah jadinya x. Loh, x-nya kok 2 juta ya? Bentar, 2 juta 2x sama dengan x. Oh, astaga lagi. Ini 3x. Ini salah nih, ngaco nih. Kita hapus aja. Nah, berarti kan 3x sama dengan 2 juta. 2 juta dibagi 3 berapa? Kalkulator. 2 juta dibagi 3. 2 juta dibagi 3 sama dengan X sama dengan berapa tadi? 6. Waduh, angka setan. 6,667 ya, parah banget ini. Ini saya nggak sengaja ini ya, saya nggak sengaja ini, benar-benar nggak sengaja. Jadi X-nya itu adalah 6,667. Berarti si titik C ini berada, jawabannya ketemu ya. Titik C itu berarti berada di 6,667 kilometer dari planet A. Nah, kalau dari planet B berapa? Kalau dari planet B ya berarti 1 juta kurangin 6,667. Hasilnya ya hitung sendirilah. Cuman yang jelas terbukti ya, dari si titik C ini lebih dekat ke titik B daripada titik A. Oke, berarti terbukti. Oke, kita langsung pindah materi ya. Kayaknya gravitasi terlalu mudah nih.